teman-teman, perkenalkan nama saya Musdali Fangoro dengan NPM 094121111048. Saya dari kelas B Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Nah, terima kasih. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh dosen terkait. Nah, tugasnya yaitu saya ingin menjelaskan interaksi farmakokinetik metabolisme. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin sedikit pemahaman saya terkait suatu obat ketika berinteraksi dan di metabolisme itu di mana saja. Nah, jadi teman-teman, saat kita belajar mengenai suatu mekanisme suatu obat, sering kita dengar ada dua istilah, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, teruntuk saya menjelaskan lebih detail itu lebih ke farmakokinetik, metabolisme suatu obat. Nah, jadi pada farmakokinetik ini itu dia terdapat ada beberapa fase. Nah, yang dikenal dengan ATME. Nah, jadi ada berapa ada apa saja itu ATME? Jadi ATME itu ada adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi pada absorpsi itu penyerapan obat ke tubuh. Nah, jadi proses penyerapan obat ketika obat masuk ke dalam tubuh kita itu hingga masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian distribusi, yaitu penyebaran obat melalui sirkulasi darah. Nah, di mana proses ini itu terjadi penyebaran obat melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh untuk mencapai letak aksi dalam jaringan. Nah, kemudian metabolisme. Nah, metabolisme ini transformasi obat oleh hati, nah, atau jaringan lain. Tapi biotransformasi ini nanti lebih detailnya dijelaskan pada metabolisme. Nah, kemudian ada ekskresi. Ekskresi yaitu pengeluaran hasil metabolisme. Nah, di mana pada saat proses pengeluaran ini sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh sehingga. Nah, kemudian masuk pada metabolisme. Nah, jadi obat ketika di metabolisme di dalam hati itu tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk mengubah obat yang larut lemak menjadi larut air. Nah, setelah didistribusikan, obat akan mengalami biotransformasi. Nah, biotransformasi ini apa? Jadi biotransformasi ini proses terjadi terutama di hepart untuk dapat dengan mudah diekskresikan di hepart, dan hepart akan mengubah obat yang tadinya lipofilik menjadi hidrofilik. Nah, melalui mekanisme yaitu fase 1 dan fase 2. Nah, kemudian interaksi pada proses metabolisme itu, metabolisme obat itu ada dua, yaitu di mana induksi enzim dan juga yang kedua itu penghambat enzim. Nah, pada induksi enzim ini dia meningkatkan kecepatan metabolisme dari obat lain. Nah, contohnya paracetamol dengan phenytoin. Nah, di mana ketika paracetamol dan phenytoin ini dikombinasikan itu dapat meningkatkan resiko hepatotoksik. Nah, kemudian ada juga penghambat enzim. Nah, penghambat enzim ini dia meningkatkan kadar dari obat lain. Nah, kita ambil contoh obatnya itu ketoconazole dan midazolam. Nah, ketika ketonazole dan midazolam ini dikombinasikan, itu ketonazole akan meningkatkan konsentrasi obat midazolam. Jadi
konsentrasi ini dia akan obat midazolam ini konsentrasinya itu dia akan meningkat ketika dikombinasikan dengan ketonazol. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung sedikit. Tadi saya sudah singgung sedikit mengenai fase 1 dan fase 2. Nah, di mana yang pertama itu ada fase 1. Nah, fase 1 ini itu obat akan mengalami oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Nah, sehingga dia akan membentuk dia akan bentuk dari obat yang inaktif menjadi lebih aktif atau kurang aktif. Nah, jadi pada saat obat di metabolisme di dalam tubuh kita itu dia akan ubah dari obat yang inaktif ke aktif pada dia diubah di hati di metabolisme di dalam hati. Nah, kemudian ada terdapat enzim yang paling penting dalam metabolisme ini yaitu sitokrom P450 monooksidase. Nah, di mana enzim ini itu dia berperan untuk mengoksidasi obat. Nah, kemudian aktivasi enzim ini dapat berbeda-beda setiap individu. Nah, tergantung pada variasi genetiknya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan efek obat dengan dosis yang sama tidak selalu sama pada setiap orang. Jadi dengan adanya enzim ini, dengan adanya enzim sitokrom P450 monooksidase ini, dia tergantung pada variasi genetiknya. Jadi walaupun dosisnya sama yang diberikan pada pasien itu tidak selalu sama juga pada setiap orang. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian pada berikutnya pada fase metabolisme fase 2. Nah, metabolisme fase 2 ini dia terjadi reaksi konjugasi. Nah, dengan adanya reaksi konjugasi ini dengan berbagai substrat endogen, apabila metabolit dari fase 1 terlalu lipofilik untuk diekskresikan, sehingga perlu reaksi konjugasi berikutnya dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, kemudian asam sulfat, asam asetat, dan asam amino. Nah, jadi pada fase 2 ini ketika fase 1 yang tadi itu terlalu lipofilik atau terlalu larut lemak, maka perlu untuk diekskresi perlu adanya reaksi konjugasi ini. Nah, dengan adanya substrat yaitu asam glukuronat, kemudian asam sulfat, asam asetat, dan asam amino. Nah, dengan adanya substrat itu hingga nantinya dia akan menghasilkan metabolit polar larut dalam air. Nah, yang seringkali yang sudah tidak aktif di secara terapeutik. Nah, jadi pada fase 2 ini ketika suatu obat yang terlalu yang terlalu larut lemak, maka dia harus perlu dengan adanya reaksi konjugasi itu agar supaya suatu obat itu dia dapat polar atau dia dapat larut dalam air. Terima kasih, mungkin itu cukup dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.